Faslun fi fadilatil salat maktubah. Pasal ini menerangkan fadilahnya salat maktubah. Dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Kitaban ay mafrudun, difardukan. Mawquta ay muqaddaron waktuha, ditentukan waktunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluma iftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu. Pertama kali sesuatu yang difardukan Allah kepada umatku, kata Rasul, adalah sholat 5 waktu. Wa awwaluma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu. Yang pertama kali diangkat dari amal umatku adalah sholat 5 waktu. Wa awwaluma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu. Dan yang pertama kali ditanyakan dari amal hambaku, dari amal umatku adalah sholat 5 waktu. Dalam riwayat lain diterangkan, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholah. In saluhat saluhat sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal yang lain. Jika sholatnya jelek, maka jeleklah amal yang lain. Sholat beda dengan ibadah yang lain, misal zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, yang perintahnya melalui malaikat Jibril. Beda dengan sholat yang perintahnya langsung Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sholat adalah barometer keislaman seseorang. Sholat adalah merupakan tolak ukur keislaman seseorang. Zaid seorang muslim, ya benar, karena dia sholat. Sekalipun tidak membayar zakat, tidak puasa, tidak haji, tapi sholat, tampaklah keislamannya. Bakar bukan seorang muslim karena tidak sholat, sekalipun membayar zakat, puasa, bahkan haji, tidak sholat, maka tidak tampaklah keislamannya. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad atamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama. Sebagai seorang muslim, kita terkadang kurang peduli, kurang memperhatikan urusan sholat. Tidak jarang kita itu menomorduakan Allah dan menomorsatukan pekerjaan, menomorduakan akhirat dan menomorsatukan pekerjaan. Padahal Allah sudah memperingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun ayat 9 diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah amalmu, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari sholat 5 waktu.
Barang siapa yang melalaikan sholat 5 waktu, maka dialah orang yang merugi. An-dzikrillah dalam tafsirannya ay as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu. Kita bisa melihat kenyataan di masyarakat. Para pekerja, apapun profesinya, jadi pejabat, jadi pegawai baik negeri maupun swasta, jadi karyawan di berbagai instansi, jadi pedagang, jadi petani, jadi guru, jadi dokter, dan lain sebagainya. Saya mau bertanya, ketika adzan dikumandangkan, katakanlah sholat zuhur, mana yang lebih banyak? Orang yang tetap bekerja sholatnya nanti, dengan orang yang meninggalkan pekerjaan untuk melakukan sholat jamaah. Kata pun ibu nih bu, kata sing pundi, kata sing kerja, sholat minggu ae. Itulah realita di masyarakat. Dari paparan saya di atas, maka menjadi sangat penting sholat untuk kita lakukan dengan baik dan benar. Sholat yang baik adalah dengan berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Diterimanya sholat sendiri itu banyak kriteria, beda dengan sholat jamaah. Bisa saya analogikan, misal saya menjual ketela, panjenengan yang beli ya 2 kilo atau 1 kilo. Panjenengan kul paring sing bongkeng-bongkeng, jenengan purun apa mboten? Mboten purun ya. Demikian juga sholat sendiri. Tidak semudah itu Allah menerima sholat orang yang sendiri. Beda kalau saya jual borongan ya. Ketela ini 1 sak ya. 1 napa niku jenenge? 1 glangsing kula totong panjenengan 30.000. Panjenengan saged milih mboten sing bongkeng-bongkeng? Mboten saged. Sing bongkeng gak sing bongkeng tetap terbeli. Semuanya terbeli. Demikian juga sholat jamaah. Saged dipahami ya? Saged dipahami ya? Nggih. Dalam kitab Zawajir karya Imam Ahmad bin Hajar al-Asqalani radhiyallahu anhu qala baduhum wa warada fi hadisin man hafadha ala sholati akramallahu bukham sikhisalin. Dalam kitab Arba'u Rasail redaksinya man dawama ala sholawatil khamsi fi jama'atin atawwa bukhamsi khisalin. Barang siapa yang mengistiqomahkan sholat 5 waktu berjamaah, maka Allah memberikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu daikul ais, akan dihilangkan sempitnya rezeki. Artinya akan diberi keleluasaan rezeki oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri, akan dihilangkan siksa kubur. Artinya tidak akan mendapatkan siksa kubur. Dalam suatu keterangan, sahabat Utsman bin Affan ketika diceritakan kepadanya huru-hara hari kiamat, beliau biasa-biasa saja. Ketika diceritakan siksa neraka, beliau biasa-biasa saja.
Tapi ketika diceritakan siksa kubur, beliau menangis terseduh-seduh. Ketika ditanyakan apa alasannya, sahabat Utsman menjawab, seandainya aku menjumpai huru-hara hari kiamat, aku bersama orang banyak. Seandainya aku dimasukkan neraka oleh Allah, aku juga bersama orang banyak. Tetapi seandainya aku disiksa Allah dalam kubur, aku sendirian. Maka berbahagialah kita yang bisa melaksanakan sholat maktubat dengan berjamaah. Insya Allah siksa kubur bebas, tidak akan mendapat siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tillahu kitabahu biyaminihi. Allah memberikan buku catatan amal dengan tangan kanan. Perlu diketahui bahwasannya ketika kita di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah, proses pengadilan Allah, kita semua akan menerima buku catatan amal. Ada yang menerima tangan kiri, ada yang dari belakang, ada yang dengan tangan kanan. Sekecil apapun kebaikan takkan terlewatkan. Sekecil apapun kejelekan pasti terdeteksi. Semua komplit, ya, dari mulai balik sampai meninggal dunia. Maka berbahagialah kita bisa melakukan sholat 5 waktu berjamaah, akan menerima buku catatan tangan kanan. Yang keempat, wayamuru ala sirati kal barqil khatib, akan melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Perlu diketahui bahwasannya sirat yang kononnya sekecil rambut ini dibelah menjadi 7, ya, sekecil rambut dibelah menjadi 7. Ini nisbatnya orang yang banyak dosa, orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Tapi orang yang bertakwa tidak seperti itu. Melewati sirat ada yang seperti kilat yang menyambar, ada yang seperti naik kuda kencang, ada yang seperti orang berlari-lari, ono sing ngesot. Ngesot nih, tekan nisor kemarin kejabannya dibantal tekan nisor. Ada yang lolos, ada yang selamat, ada yang masuk neraka. Maka berbahagialah kita bisa melakukan sholat jamaah 5 waktu. Insya Allah kita di akhir nanti melewati sirat seperti kilat yang menyambar. Yang terakhir, yang kelima, wa adkhulul jannata bighairi hisabin, masuk surga tanpa hisab. Selanjutnya hadis itu waman tahawana, dalam terusannya hadis, waman tahawana anisolati, dalam keterangan ibarat yang lain, waman tahawana bisolati fi jama'atin aqaballah bihum sa'asyarata akubatan sitatun fid dunya wa salasatun indal maut wa salasatun fi qabrihi wa salasatun indah khurujihi minal qabri. Barang siapa yang mempermudah sholat, maka Allah akan memberikan 15 siksaan, ya. 6 siksaan diberikan di dunia, 3 siksaan ketika sakaratul maut, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika di akhirat. 6 siksaan